Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas terkait dengan fungsi lanjutan ya. Kalau yang di semester 1 dulu kan fungsi rasional, irasional, dan sebagainya. Nah, di sini juga masih ada fungsi lanjutan. Nah, habis bab ini juga masih ada fungsi yang lain gitu ya. Nah, di sini pembahasannya adalah terkait dengan linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Kemarin teman-teman semuanya sudah membahas, mempelajari terkait dengan daerah asal, kemudian juga daerah hasil, kemudian juga daerah asalnya fungsi kuadrat, daerah hasilnya fungsi kuadrat, gitu, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan menambah pengetahuan. Kemarin ini sudah, ini juga sudah. Nah, kita akan nambah pengetahuan terkait dengan titik potong, grafik, titik puncak, sumbu simetris, grafik, dan asimptot datar maupun asimptot tegak. Nah, dulu mungkin sudah dipelajari terkait dengan titik potong fungsi linear, titik potong fungsi kuadrat itu sudah dipelajari. Kalau yang titik potong fungsi linear itu waktu kelas 8 SMP insya Allah sudah. Kemudian juga untuk yang fungsi kuadrat itu baru kemarin, semester 1 kemarin juga sudah. Titik puncak ini juga sudah, semester 1 kemarin, nanti kita sambil mengingat lagi. Nah, untuk yang fungsi linear, itu kan menentukan titik potong. Oke, kalau fungsi linear itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan misalkan AX plus B. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebihnya variabel X, dia pangkatnya itu adalah 1. Pangkatnya fungsi linear itu ciri khasnya variabelnya pangkat 1. Kalau yang fungsi kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi intinya pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 2 gitu karena kuadrat gitu. Kalau yang fungsi rasional bentuk umumnya, ingat waktu kemarin kita sudah belajar terkait dengan rasional ya, persamaan irasional, pertidaksamaan irasional. Nah, di situ ciri khasnya adalah berbentuk pecahan. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Fungsinya berbentuk pecahan. Misalkan AX plus B dibagi dengan CX plus D. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuk umumnya. Sekarang masuk ke di sini sambil mengingat titik potong fungsi linear. Titik potong fungsi linear itu kurang lebihnya seperti ini. Misalkan kita punya grafik. Nah, lurus. Punya grafik. Nah, sumbu X, sumbu Y. Nah, maksudnya titik potong itu titik potong dari sumbunya, sumbu X atau sumbu Y. Misalkan, nah seperti ini. Nah, di sini, titik ini, dia adalah titik potong, titik potong sumbu X. Nah, ini adalah titik potong sumbu X. Kalau yang di sini adalah titik potong sumbu Y. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini agak susah sumbu. Nah, kalau grafiknya berarti untuk menentukan grafiknya kita perlu titik potong lalu kita garis, kita hubungkan seperti itu. Insya Allah bisa lah. Ini waktu kelas 8 SMP sudah, insya Allah sudah khatam. Lanjut, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kurang lebihnya kalau digambar ya grafik itu seperti ini. Yang ada titik puncak. Dulu waktu semester 1 sudah, insya Allah. Oke, tidak terminal. Nih, nah titik potongnya yang mana ya? Ini titik potong sumbu X, ini ada 2, ya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya di sini ada 1. Gitu. Bisa jadi selain bentuk grafiknya seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, buka ke atas gitu. Atau bisa jadi juga ini, buka ke samping. Gitu. Tergantung fungsinya seperti apa. Lanjut, di sini ada istilah titik puncak. Istilah titik puncak itu artinya dia ya yang puncak gitu ya di sini kurang lebihnya di sini. Nah, di sini kayak semacam titik baliknya dari atas ke bawah gitu ya. Ini titik puncak. Oke. Kalau titik puncak di sini nanti kan dia koordinat X ya, X puncak, nanti di sini Y puncak. Jadi ini 2.
Sebenarnya kalau sumbu simetris, ya sumbu simetris ini ada kaitannya dengan titik puncak. Jadi misalkan titik puncaknya di sini ya. Oke, maka sumbu simetrisnya itu adalah ya juga di sini garis X sama dan sekian itu, garis XP-nya. Itu adalah sumbu simetris. Grafiknya insya Allah bisa mengerjakan waktu semester 1 juga sudah gitu ya. Kalau yang fungsi rasional, daerah asal, daerah hasil, insya Allah bisa lah. Daerah asal tinggal kita apa namanya. Nah, daerah asal ini ciri khasnya itu adalah nanti syaratnya ada asimtot gitu, asimtot. Nah, asimtot itu seperti apa? Oke, nanti kita pelajari di sini asimtot dibagi dua ya, ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Nah, kalau yang di sini sebelum ini ada titik potong. Titik potong nanti sama juga, akan seperti ini grafiknya. X, ini Y. Kurang lebihnya misalkan seperti ini. Nah, kurang pas. Nah, ini ya kurang lebihnya. Oke, nah di sini ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Asimtot datar itu yang seperti apa? Kita pakai pulpen. Nah, asimtot datar itu di sini. Nah, ini kan grafiknya ya, yang ini. Lihat ini grafiknya. Di sama ini. Nah, dia itu mereka itu mendekati suatu angka tertentu, tapi dia cuma mendekati gitu loh ya, nggak sampai menyentuh gitu. Jadi mereka mendekati aja gitu sampai sehingga, tapi mereka nggak pernah menyentuh gitu. Sama juga kalau yang asimtot yang apa namanya datar, kalau ini kan asimtot tegak. Asimtot tegak. Kalau yang asimtot datar itu yang sebelah sini. Nah, ini adalah asimtot datar. Nah, untuk menentukan asimtot datar, asimtot tegak, itu nanti kalau asimtot datar, itu Y sama dengan A per C. Nah, A itu siapa? C itu siapa? A itu adalah di sini koefisien variabel X, C-nya adalah koefisien variabel X yang ada di penyebutnya. Gitu. Kalau yang untuk asimtot tegak, itu adalah pembuat nol penyebut. Pembuat nol penyebut. Gitu. Nah, nanti untuk menentukan daerah asalnya si fungsi rasional itu menggunakan biasanya kan bilangan real ya, tapi sekaligus kita harus menambahkan asimptotnya gitu. Lanjut, sekarang kita coba untuk menggambar grafik. Nah, kenapa kalau langsung menggambar grafik? Karena nanti di dalam fungsi linear, fungsi kuadrat, maupun fungsi rasional, ketika kita menggambar grafik, itu kita sebenarnya sudah apa sih namanya, mempelajari semuanya ini ya, titik potong, titik puncak, sumbu simetris, asimtot, dan sebagainya. Nah, di sini gambarkan sketsa grafik fungsi Y sama dengan 3X sama dengan 5. Kita harus cari titik potong dulu ya, titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kurang lebihnya biasanya kan gini, X, Y. Nah, kita buat 0. Ketika X-nya 0 ya, ketika di sini 0, berarti Y ditambah 3 kali 0 sama dengan 5. Berarti Y tambah 0 ya, Y-nya sama dengan 5. Berarti nanti ketika X-nya 0, Y-nya 5. Nanti titiknya adalah 0,5. Nah, ini adalah titik potong. Titik potong apa? Titik potong sumbu Y. Tuh. Sekarang kalau yang Y-nya yang 0. Nah, ini tuh titik potong sumbu Y. Sekarang kalau yang Y-nya yang 0, berarti ketika yang di sini 0 gitu ya, berarti 0 ditambah 3X sama dengan 5. Berarti 3X-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 5 dibagi 3. Berarti titiknya di sini nanti 5/3.
Nanti 5/3,4. Nah, di sini adalah titik potong sumbu X. Oke, sekarang kita gambar. Mohon maaf, miring. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini 0,5. Di mana 0,5? 1, 2, 3. Kelompok kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Oke. Kemudian 5/3,0. 5/3 itu kan 1,6666. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1,6 misalkan di sini. Nah, baru kita hubungkan. Nah, kurang lurus. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 3X Y plus 3X ya. Y plus 3X sama dengan 5. Nah, di sini titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Gitu. Nah, kalau di sini daerah asalnya karena tidak dibatasi, maka daerah asalnya semuanya gitu ya. Daerah asalnya itu adalah di F-nya misalkan, daerah asalnya fungsi F itu adalah, oh iya, notasinya D itu maksudnya domain daerah asal, F-nya di sini fungsi F ya. Ini kita namai fungsi Fx aja. Fx. Kemudian penulisannya kurang lebih seperti ini. Daerah asalnya, domainnya adalah X, di mana X-nya adalah semua anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, ini boleh. Atau bisa juga dengan tanpa ini, X anggota bilangan real. Kenapa kok pakai kurung kural? Karena dia himpunan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang apa namanya range, apa daerah hasil, RF range itu ya juga di bilangan real. Di anggota bilangan real. Itu untuk yang fungsi linier. Jadi titik potongnya 0,5 dan 53,6. Oke, lanjut sekarang kita ke fungsi kuadrat. Nah, sama juga untuk menggambar grafik kita perlu menentukan titik-titik potong, titik puncak, kemudian sumbu simetris ya boleh lah. Gitu. Langsung berarti titik potong sumbu X. Nah, ini kita titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Oke. Satu-satu aja ya, berarti kalau titik potong sumbu X itu adalah ketika Y-nya yang sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat, nah, jadi Y-nya ini kita gantikan dengan 0. X kuadrat min 10X plus 21. Nah, di sini karena fungsi kuadrat harus kita faktorkan. Oke. Di sini X kuadrat, berarti yang pojok-pojok sini adalah X kali X. Karena nanti ketika dikalikan pelangi, X kalikan X kan X kuadrat. Sekarang kita cari tahu angka di sini. 21. 21 itu berapa kali berapa? Bisa 1 kali 21, bisa 3 kali 7. Nah, kita coba lihat di sini kemungkinan yang mungkin dari keduanya ya, 1 sama 21 atau 3 sama 7 gitu. Nanti ketika dijumlah atau dikurangi, ya hasilnya harus yang tengah ini. Negatif 10X, kayak gitu. Oke, kita lihat di sini, kalau kita jumlahkan 1 sama 21 kan hasilnya 22. Mungkin. Kalau kita kurangi hasilnya negatif 20. Nggak mungkin juga, nggak jadi min 10 nanti. Kalau 3 sama 7 kita jumlahkan bisa jadi 10 gitu ya. Karena sama-sama min 3, min 7 berarti bisa min 10. Oke, berarti di sini kita pilih angka 3 dan 7. Oke, nah habis itu sekarang kita coba kalikan. Misalkan di sini X dikalikan 7 berarti 7X. Kalau 3 kalikan X hasilnya adalah 3X. Nah, hubungannya mereka berdua itu bagaimana supaya bisa jadi yang tengah tadi? Supaya bisa jadi min 10X.
Hubungannya bagaimana? Kalau ditambah, hasilnya kan positif, sedangkan di sini hasilnya negatif. Berarti bukan. Kalau kita kurangi, hasilnya 4X, berarti bukan. Tapi ketika kita beri tanda negatif semua, min 7X, min 3X, hasilnya benar, min 10X. Berarti tadi 7-nya di sini asalnya adalah negatif. Yang di sini 3-nya juga asalnya adalah negatif. Nah, seperti ini. Jadi pemfaktoran dari X kuadrat min 10X plus 21 itu jadinya X min 3 kalikan X min 7. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa X min 3 yang sama dengan 0 atau X min 7-nya yang sama dengan 0. Sehingga di sini min 3-nya kalau kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan menjadi positif. Kalau yang di sini jadi positif 7. Nah, dari sini kita ketahui bahwa titik potong sumbu X itu diperoleh 3,0 atau yang satunya adalah 7,0 gitu. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita cari untuk yang titik potong sumbu Y-nya. Kalau yang titik potong sumbu Y, itu nanti yang kita sama dengan 0 itu adalah X-nya. Nah, seperti ini. Berarti Y itu sama dengan, nah, sekarang kita masukin X-nya itu dengan 0. Oke. 0 kuadrat, kemudian dikurangi 10 kali 0, ditambah 21. Sehingga Y itu sama dengan, ini berapa? 0 dikurangi 10 kali 0 kan juga 0. 0 kurangi 0 kan 0. Habis. Berarti 21. Sehingga di sini titik potong sumbu Y-nya adalah 0,21. Oke, besar. Lanjut, masih ada lagi titik puncak. Titik puncak. Masih ingat cara mencari titik puncak? Kalau titik puncak itu XP itu sama dengan min B per A. Min B per 2A ya, maaf. Oke, di sini min B per 2A. B-nya itu siapa? A-nya itu siapa? Jadi tadi di awal kita sudah ketahui bahwa sebenarnya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, di sini apa namanya? Berarti B-nya siapa? A-nya siapa? B-nya itu adalah koefisien variabel X, berarti minus 10. Kemudian koefisien dari variabel X kuadrat itu jadi A. Di sini karena nggak ada, berarti kita anggap dia 1. Gitu ya. Oke, berarti di sini min B, min dari min 10, dibagi dengan 2A, 2 kali 1, 2. Min 10, berarti min ketemu min positif, 10 bagi 2, 5. Ini baru koordinat X-nya. Sekarang kita cari tahu koordinat di puncaknya. Tinggal kita masukkan 5 ke dalam fungsi B sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Jadi kita masukkan 5. 5 dikuadratkan itu hasilnya 25. Dan dikurangi 10 kali 5 adalah 50, ditambah 21. 25 dikurangi 50 itu hasilnya negatif 25. Negatif 25 ditambah 21 hasilnya negatif 4. Berarti nanti titik puncaknya adalah 5,4. Nah, sumbu simetris. Kemudian ada yang namanya sumbu simetris. Nah, sumbu simetris itu, ya sebentar. Garis dulu. Sumbu simetris. Kalau sumbu simetris itu kaitannya dengan X puncak, yaitu X sama dengan 5. Ini adalah sumbu simetris. Nah, maksudnya sumbu simetris itu apa? Jadi misalkan kita itu punya yang namanya kertas persegi panjang lah gitu ya. Kertas persegi panjang, kemudian kita lipat gitu ya. Lebihnya mungkin seperti ini. Nah, kita punya persegi panjang, kemudian kita lipat ya. Kita lipat sama gitu ya. Persis seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, ini kan menjadi dua bagian yang sama besar, ya, sama dan sebangin. Jadi, sumbu simetris itu yang bagian tengah ini.
Ingat, sumbu simetris itu membagi dua bangun menjadi dua sama dan sebangun gitu ya. Intinya seperti itu kalau sumbu simetris. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar. Di sini titik potongnya adalah 3,0, berarti kurang lebih 1, 2, 3. Di sini 3,0 dan 7,0, 3, 4, 5, 6, 7. 7,0. Kemudian 0,21 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebenarnya sampai 21 ya. Nah, nanti nggak cukup. 21. Kemudian titik puncaknya adalah 5,45 kan di sini 5,4. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, titik puncaknya. Nah, jadi kita hubungkan. Mohon maaf, kurang pas. Kita hubungkan. Nah, seperti ini grafiknya. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Gitu. Di sini dia 5,4. Ini. Di sini dia adalah titik puncaknya. Ini titik potong sumbu X 3,0 dan 7,0. Ini titik potong sumbu Y 0,21. Dan sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 5. Tadi sumbu simetris itu adalah garis ya, garis yang membuat apa namanya, memisahkan, membagi dua bagian sama besar, sama dan sama. Nah, di sini adalah sumbu simetrisnya. Yang anggap aja garisnya lurus ya. Nah, di sini adalah X sama dengan ini, sumbu simetris. Gitu. Lanjut, kemudian apa namanya di bagian fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini apa namanya sama juga kita bisa cari titik potongnya, titik potong sumbu X maupun titik potong sumbu Y. Kita cari titik potong sumbu X. Dari titik potong sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Jadi kita sama dengan 0. 0 sama dengan 3X min 1 per 1 min 2X. Nah, kalau kita kalikan silang, 0 kalikan ini kan juga 0 ya. 0 sama dengan 3X min 1. Berarti 3X sama dengan, dan satunya pindah ke kiri, 1. Jadi X-nya 1 per 3. Oke, di sini nanti titik potongnya adalah 1 per 3,6. Sekarang cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti ketika X-nya yang sama dengan 0. Berarti Y itu sama dengan, kita gantikan X-nya di sini dengan 0. Berarti 3 kalikan 0, 0. Kurangi 1 per 1 min 2 kali 0, 0. Nah, hasilnya adalah 0 kurangi 1 kan minus 1. 1 kurangi 0, 1. Hasilnya minus 1. Ini nanti titik potong sumbu Y-nya adalah 0, minus 1. Nah, ketemu. Sekarang kita cari asimtot. Asimtot tegak. Datar dulu. Asimtot datar itu Y sama dengan A per C. A-nya siapa? C-nya siapa? Oh ya, ingat kita tadi ada bentuk umum dari fungsi rasional. Nah, bentuk umumnya itu adalah X plus B per CX plus D. Oke, kita tulis di sini. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, A-nya itu adalah koefisien variabel X. C-nya koefisien variabel X yang di penyebut ya. Sehingga kalau di sini dia belum bentuk umum, kita jadikan bentuk umum dulu. Berarti Y sama dengan 3X min 1, yang bawah kita dahulukan yang ada variabel X-nya. Berarti min 2X plus 1. Ingat ini ada minnya, berarti dia satu kesatuan dengan 2X-nya. Nah, dari sini ketahuan bahwa A-nya itu 3 karena koefisien variabel X. Kemudian
C-nya adalah minus 2. Gitu. Jadi di sini A-nya tadi 3 dibagi dengan min 2. Sehingga min 3/2. Asymptot datar. Kemudian asymptot tegak. Maaf, datar asymptot tegak. Nah, asymptot tegaknya ini adalah pembuat nol si penyebut gitu ya. Pembuat nol penyebut. Pembuat nol penyebut. Sedangkan penyebutnya di situ adalah 1 min 2x penyebut. Oke. Berarti 1 min 2x kita sama dengan kan 0. Gini kan ya. Berarti dari sini kita di sini aja. Oke, dari sini kan nanti 1 min 2x sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan satunya pindah ke kanan, minus 1. Berarti x-nya sama dengan minus 1 bagi min 2. 1 bagi min 2, yaitu 1/2. Ini adalah asymptot data, tegak ini. Gitu. Oke, sekarang kita gambar x, ini y. Oke. Titik potong sumbu X sepertiga, 0. Misalkan ini 1 di sini, berarti sepertiga di sini ya. Maaf. Sepertiga. Oke. Kemudian 0,-1 yang titik potong sumbu Y. 0,-1 berarti di sini. Nah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah asymptot datar. Oh iya, selain ini kita bisa juga menggunakan titik bantu ya. Karena nanti mungkin akan membutuhkan titik bantu. Asymptot datar itu Y sama dengan 3/2. Ntar maksudnya hilang. Y sama dengan min 3/2. Berarti kurang lebih kalau di sini ya. Min 3/2. Ini asymptot datar. Asymptot tegaknya adalah setengah. Berarti coba sini. Gambarnya kurang besar. Nah, kayak ini. Kemudian selanjutnya kita pakai warna yang lain. Hijau. Kita hubungkan. Nah, karena di sini ada asymptot ya. Yang tadi ini garis X sama dengan setengah. Yang ini adalah garis Y sama dengan min 3/2. Nah, di sini ingat asymptot. Jadi grafiknya itu mendekati si asymptot, tapi dia tidak pernah menyentuh. Cuma mendekati terus banget, sampai dekat banget, tapi dia tidak pernah menyentuh. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, dia mendekati terus, tapi dia tidak pernah menyentuh. Nah, berarti untuk yang ini kan grafiknya kayak apa sih, semacam cermin ya. Berarti kan di sini, satunya ada di sini. Nah, mendekati terus, tapi dia nggak pernah menyentuh. Ini juga sebenarnya mendekati terus, tapi tidak pernah menyentuh. Jadi kurang lebih grafiknya adalah seperti ini. Ini kurang sedikit ya. Nah, ini yang hijau ini adalah grafiknya. Gitu. Udah kan ya? Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk yang pertemuan kali ini. Mohon maaf sekiranya kalau banyak salah, banyak kelirunya. Nanti coba Ustazah carikan latihan soal untuk mengerjakan, untuk menambah pengetahuan. Sekian, kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.